أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalaulah kalian bersyukur kepada Allah, ya, maka aku akan tambah nikmatku. Akan tetapi jika kalian kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, ya, dan kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan, ya, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada, ya, seorang pun yang bisa memberi syafaat, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, tentunya yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, ya, tentunya pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia pun, ya, satu manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya semua manusia, semua anak cucu Adam itu melakukan yang namanya kesalahan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Baik dia orang kaya, orang miskin, ya, pegawai, orang pintar sekalipun, bahkan para nabi juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad, ya, telah mengatakan bahwasanya beristighfar,
tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah tobatnya para pendusta. Dia telah beristighfar. Dia telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tobatnya para pendusta. Maka jangan sampai ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih senantiasa melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Kita tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka segera tinggalkan perbuatan tersebut. Jangan kita lakukan lagi perbuatan tersebut karena kita sudah mengetahuinya. Ya. Makanya kata Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya orang yang dia beristighfar, ya, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih melakukan perbuatan maksiat tersebut, ya, maka orang tersebut adalah termasuk taubatnya, istighfarnya para pendusta. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak pernah lepas yang namanya kesalahan. Ya, tidak pernah lepas melakukan yang namanya kesalahan, perbuatan salah. Ya. Maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yaitu perkara keutamaan dari beristighfar, keutamaan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, untuk keutamaan istighfar yang pertama adalah istighfar termasuk, ya, faktor ataupun sebab dari didatangkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika rezeki kita rasakan, ya, seret ataupun kita rasakan sempit, ya, maka kita koreksi diri kita. Ya. Kemudian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, maka aku katakan kepada mereka, yaitu kepada Nabi Nuh, ya, alaihi salam, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa manfaat, ya, dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat deras. Ya, ini adalah ketika di suatu tempat tersebut kemarau. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan ataupun menjadikan untuk kalian kebun-kebun, ya, yang tadinya kebun tersebut kering, maka akan Allah Subhanahu wa taala suburkan kebun-kebun tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, di dalam kebun tersebut juga adalah sungai-sungai. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan kepada kita keutamaan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayatnya wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan melipat gandakan ataupun akan memperbanyak bagi kalian, ya, harta-harta kalian ketika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rizki, ya, akan memberikan kepada kita
harta yang berlimpah ketika kita memperbanyak istighfar, ketika kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas ya berkaitan dengan ayat tersebut, ya midrara ya maksudnya adalah sebagiannya, ya sebagian diikuti dengan sebagian yang lain, yaitu hujan yang deras. Ya kemudian Al-Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan dalam kitab tafsirnya, dalam ayat ini terdapat suatu dalil bahwasanya istighfar itu juga dapat digunakan untuk meminta rizki, ya, untuk meminta rizki dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena istighfar ini adalah ucapan yang sangat mudah. Ya, kapan saja kita bisa mengucapkan istighfar, bisa mengucapkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika rezeki kita sempit, ya, ketika rezeki kita sulit, ya, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala nantinya yang akan memberikan kepada kita rizki. Ya. Karena perbuatan maksiat ataupun perbuatan kesalahan ini adalah salah satu sebab dihalanginya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ya perbuatan maksiat ya merupakan penghalang ya rezeki seseorang. Jadi ketika kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri dalam satu hari itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebanyak 100 kali. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, yang dia adalah manusia terbaik juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak lagi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Hasan Al-Basri, ya, salah seorang ulama, ya, ketika dia ditanya ya oleh orang yang dia memiliki penyakit mandul, oleh orang yang dia tidak bisa memiliki seorang anak, maka Al-Imam Al-Basri hanya menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kedua, ya Syekh, ya, di daerah kami, di kampung kami terjadi kemarau. Maka Al-Imam Al-Basri dia hanya menjawab, ya, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, datang lagi orang yang ketiga, wahai Syekh, ya, aku ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezekiku ini terasa sangat sulit sekali kudapatkan. Maka Al-Imam ya hanya menjawab, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kemudian ya Al-Imam Hasan Al-Basri ya ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, ya, ada 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Akan tetapi engkau hanya menjawab perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Maka inilah jawaban ya dari Al-Imam Hasan Al-Basri ya ketika dia menyuruh ya seseorang tersebut ya 3 pertanyaan tersebut dijawab dengan 1 jawaban. Ya, maka beliau menyebutkan, ya, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa inistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya. Di ayat ini, bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang deras. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada kalian anak. Ya, akan memperbanyak bagi kalian anak-anak. Jadi di sini adalah untuk orang yang dia belum ataupun dia posisinya belum mempunyai anak, sudah lama menikah akan tapi belum mempunyai anak, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah jawaban dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya. Maka kemudian beberapa bulan kemudian ya ketiga orang tersebut yang telah bertanya kepada Hasan Al-Basri tadi ya datang lagi menghadap kepada Hasan Al-Basri memberikan jawaban ya bahwasanya terima kasih wahai Syekh ya karena kami sudah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka yang kampungnya dilanda kemarau maka Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujan kepada kami dan kemudian ya orang yang dia mandul yang belum mempunyai keturunan terima kasih Syekh ya karena petunjukmu ya ataupun karena ya sudah engkau beritahu kepada kami dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka saya sudah hamil saat ini. Ya. Kemudian yang ketiga juga terima kasih wahai Syekh ya engkau telah memberikan kepada aku nasihat ya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan rezekiku juga telah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah ya, istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan astaghfirullah ya, itu bisa juga menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kemudahan dari setiap kesusahan yang melandanya ataupun yang menimpanya dan jalan keluar dari setiap kesempitan serta dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, kemudahan ya untuk setiap kesulitan yang sedang menimpa kita. Ya, ketika kita memiliki masalah apapun, kita koreksi diri kita kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai sakit dan sakit tersebut tidak kunjung sembuh, ya, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan heran ketika ada ya seorang peruqyah ya ketika meruqyah dia memerintah ataupun menyuruh kita ya agar kita beristighfar lebih dahulu, ya, bermuhasabah terlebih dahulu. Ya, karena hadis ini ya telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kemudahan ya bagi setiap kesulitan yang menimpa dia. Ya. Akan memberikan kesembuhan ya bagi penyakit yang menimpa dia. Karena dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi penyakit yang menimpa dirinya adalah karena perbuatan maksiat yang telah dia lakukan dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beristighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kesembuhan untuk dirinya. Dan terkadang juga ya, jika dia memang terkena misalnya gangguan jin ya dan lain sebagainya, ya, ketika dia disuruh beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang belum dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka dirinya sendiri jin tersebut sudah mulai bereaksi. Ya, karena orang tersebut sudah mensucikan tubuhnya dari noda-noda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kesembuhan dari penyakitnya tersebut karena sebab istighfar yang dia panjatkan tersebut. Ya, istighfar yang dia lakukan minta ampun betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memudahkan dirinya untuk ya mengeluarkan jin-jin yang ada dalam tubuhnya karena dia betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bisa mempraktekkan ketika diri kita ya misalnya belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita muhasabah, kita khususkan waktu untuk muhasabah, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sambil kita ingat-ingat ya dosa apa yang pernah kita lakukan. Kita istighfar terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biasanya setelah kita beristighfar, memperbanyak istighfar tersebut, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan ada reaksi berbeda di tubuh kita. Nah, ini bisa nanti dipraktekkan ya sendiri oleh kaum muslimin ya yang memang belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berobat ke sana kemari akan tapi belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dicoba ya trik ataupun cara ini ya yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya dari setiap kesulitan. Jadi bisa ya ketika kita merasakan sakit di tubuh kita, kita koreksi, kita muhasabah diri kita. Kita ingat-ingat dosa apa yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita taubati dosa tersebut. Maka kemudian pasti akan terasa di tubuh kita reaksi yang berbeda. Dia akan ada reaksi tersendiri ya karena setiap orang ya ketika dia beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki efek-efek tersendiri ya, tidak sama ya satu orang dengan orang-orang yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang ketiga adalah istighfar ya penyebab dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan seseorang. Ini sudah pasti karena kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ya ampunan, ya akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan melakukan kezaliman, menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak meminta ampun, ya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.